Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustadzah. Ya, anak-anak dari kelas 2A dan 2B yang sangat Ustadzah sayangi dan Ustadzah cintai, tentunya sangat Ustadzah rindukan ya. Ya. Di pagi hari ini kita sudah kembali belajar kembali ya. Sudah kembali aktif pembelajaran kita walaupun masih lewat pembelajaran jarak jauh ya. Nah, anak-anak masih belajar di rumah melalui video yang Ustadzah berikan dan soal-soal yang Ustadzah berikan. Nah, anak-anak harus tetap semangat ya, walaupun kita pembelajarannya masih tetap seperti ini ya. Kita jangan lupa selalu berdoa semoga kita bisa kembali bertemu, belajar bersama, bertatap muka ya. Nah, anak-anak, di pertemuan kali ini Ustadzah akan menyampaikan beberapa materi ya. Karena kita sudah mendekati penilaian akhir tahun. Jadi, anak-anak harus betul-betul memperhatikan materi yang sudah Ustadzah sampaikan dan kembali mengulang materi-materi yang sudah pernah Ustadzah sampaikan, kembali dipelajari lagi di rumah supaya tidak lupa untuk menghadapi ujian ya. Jadi harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan tema 8, subtema 3, yaitu muatan pelajarannya SBDP. Nah, yang akan kita pelajari tentang membuat karya 3 dimensi dari bahan alam dan bahan bekas. Nah, anak-anak, silakan kalian buka buku kalian, buku petik maupun buku maestro maupun alat tulis yang lain ya. Itu artinya anak-anak sudah siap untuk belajar. Nah, kalau sudah siap, silahkan sambil menonton video dari Ustadzah dari awal sampai selesai ya. Karena itu sebagai tanda bahwa kalian betul-betul memperhatikan dan menghargai Ustadz-Ustadzah yang sudah memberikan materi ya. Nah, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, simak penjelasan dari Ustadzah ya. Karya 3 dimensi dari bahan alam. Kita dapat membuat karya 3 dimensi dari bahan alam. Bahan alam merupakan bahan-bahan yang berasal dari alam. Contohnya, tanah liat, cangkang telur, atau kulit buah-buahan. Nah, ini adalah karya 3 dimensi dari bahan alam. Bahan-bahan yang berasal dari alam. Ya, yang ada di sekitar kita itu banyak sekali ya. Nah, jadi contohnya itu ada tanah liat, cangkang telur, maupun yang lainnya yang intinya itu dari bahan alam. Bisa saja dari daun-daun kering itu ya, itu juga sama dari bahan alam. Nah, kerajinan kulit telur ini adalah contohnya ya. Contoh dari bahan alam, kerajinan dari kulit telur atau cangkang telur. Pernahkah kamu melihat ibu memasak telur? Nah, setelah memecahkan telur, biasanya cangkang telur dibuang begitu saja ya. Nah, sebenarnya cangkang telur itu bisa kita manfaatkan kembali anak-anak. Nah, misalnya sebagai bahan untuk kerajinan. Nah, contohnya ada gambarnya ini ya. Nah, kelihatan cantik sekali ya. Nah, ini adalah gambar bunga yang terbuat dari cangkang telur atau kulit telur yang sudah
dibuang tadi, ya. Nah, ini sudah terbentuk rapi, bagus, dan di figura seperti ini ya. Cantik ya anak-anak. Nah, boleh anak-anak bisa mencoba kalau ingin mencoba membuat kerajinan dari kulit telur. Boleh dicoba ya. Silahkan. Nah, selanjutnya kerajinan dari daun pisang. Daun pisang yang sudah kering bisa dimanfaatkan kembali menjadi karya seni. Nah, ini lihatlah gambar di samping. Gambar tersebut adalah kerajinan dari daun pisang. Daun pisang terlebih dahulu dibersihkan sebelum dibentuk gambar yang diinginkan. Ini dari daun pisang ya anak-anaknya. Daun pisang itu kan lebar. Jadi bisa kita bentuk sesuai keinginan kita. Setelah dibersihkan, jadi bisa kita bentuk ya. Nah, selanjutnya karya 3 dimensi dari bahan bekas. Nah, selain tadi dari bahan-bahan alam, nah ada karya 3 dimensi juga dari bahan bekas. Nah, kita juga dapat membuat karya 3 dimensi dari bahan atau barang bekas. Barang bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai atau barang yang tidak digunakan lagi ya. Barang bekas dapat diubah atau diolah menjadi barang yang berguna. Dari bekas menjadi barang yang berguna ya. Hebat. Misalnya dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dari kertas koran, kaleng, botol plastik, atau kardus atau bahan bekas yang lainnya yang bisa kita manfaatkan ya anak-anak. Nah, berarti di sekitar kita banyak ya barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Nah, itu silahkan kalian sekreatif mungkin bisa dimanfaatkan menjadi macam-macam barang kesukaan kalian ya. Sesuai kreasi kalian, bisa saja dicoba. Nah, ini ada contohnya. Kerajinan dari barang bekas. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini dari botol bekas, botol minum. Botol minum ini dipotong tengahnya ya. Nah, ini sebagai tempat pensil. Kelihatan cantik ya anak-anak kalau kita sudah bisa mengolahnya dengan baik, bisa diwarnai, dikasih gambar-gambar. Jadi kelihatan bagus, bisa kita gunakan untuk menaruh pensil-pensil kita biar tidak tercecer di mana-mana ya. Jadi kelihatan rapi. Nah, barang-barang bekas itu tidak akan memiliki manfaat jika kita tidak mengubahnya menjadi barang yang bisa kita gunakan lagi. Nah, oleh karena itu, barang bekas harus kita manfaatkan kembali agar memiliki nilai serta kegunaan ya. Boleh dari kardus, boleh dari kaleng, maupun barang-barang bekas yang lain. Silahkan kalian bisa berkreasi dibuat tempat pensil maupun tempat yang lainnya ya. Nah, kalau di buku kalian, di buku petik itu banyak ya contoh-contoh gambarnya. Nah, kalian bisa membaca sendiri ya, dipelajari sendiri yang di buku petik. Ini Ustazah di video hanya menambahkan yang selain dari buku. Nah, anak-anak, jadi ini pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Materi kita hanya sedikit saja. Yang penting anak-anak bisa memahami apa yang sudah Ustazah sampaikan ya. Kita masih kurang satu subtema lagi ya, karena kita sudah mau penilaian akhir tahun ya. Jadi tetap semangat, anak-anak harus rajin belajar di rumah ya. Oke anak-anak, itu saja penjelasan dari Ustazah. Silahkan kalau masih ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan maupun bisa diulang kembali videonya ya. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ya, tugasnya anak-anak mengerjakan link atau Google Form yang
sudah Ustazah sediakan ya, itu tugas kalian. Nah, jadi tetap semangat, jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, sampai jumpa kembali ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.